Kiki, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Fir, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Fir hari ini? Alhamdulillah baik juga, Bu. Ada apa Pak Fir? Sepertinya ada hal yang penting yang mau diomongkan. Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau bicara mulai dari mana. Kira-kira apakah Ibu Kiki ada waktu? Mohon maaf loh, Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu Pak Fir dan jangan sungkan-sungkan Bapak tidak mengganggu kok waktu saya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu, sebelumnya. Jadi begini, Bu. Beberapa hari ini saya sering merasa tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa ya yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Iya, semoga kita akan bisa mendapatkan solusinya ya, Pak. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa, Pak? Silakan diceritakan boleh? Gini Bu Kiki, beberapa hari yang lalu Waka Kurikulum melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat kritikan dari Waka Kurikulum. Bagaimana bisa, Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Fir mendapatkan kritikan tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa, Pak? Itu Bu, Bapak Waka Kurikulum mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Pak Fir dinilai kurang bisa mula kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga sampai diketik seperti itu. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya tidak menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Oh, kalau lalu bagaimana tanggapan Pak Fir terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya hanya menggunakan sumber belajar yang ada pada buku saja, Bu, tanpa referensi yang lain. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Pak. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Bapak? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan sumber belajar hanya menggunakan buku teks saja, tanpa menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Pak Fir tidak menggunakan sumber belajar yang lain? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus loh, Pak. Kemudian soal outputnya, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda loh, Pak. Oh iya, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak, pentingnya referensi belajar lain. Sebagai sumber belajar, mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dari yang lain menayangkan video-video pembelajaran misalnya kayak gitu.
Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih, Bu. Terus terang, saya sudah merasa nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Kira-kira apa yang membuat Pak Fer merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Wakil Kurikulum menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Pak Fir merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Fir tidak menggunakan sumber belajar yang bervariasi sebagai sumber belajar. Dan ketika wakil kurikulum memperingatkan Pak Fir memberikan argumen sehingga hal itu membuat Bapak wakil kurikulum merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada Bapak kepala sekolah. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Jadi kalau menurut saya, Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja. Jika nanti misalnya Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya tadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Fer dalam mengajarnya. Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Iya Pak, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Iya, Bu. Ya, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak Waka Kurikulum, Bu, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Di samping itu, meminta saran kepada Waka Kurikulum mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Iya, Bu. Setelah ini saya akan mulai untuk menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Iya Pak, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Iya, Bu. Ya, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus, Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak Waka Kurikulum, Bu, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Di samping itu, meminta saran kepada Waka Kurikulum mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Iya, Bu. Setelah ini saya akan mulai untuk menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu.
Wah, subhanallah luar biasa, Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega. Penyelesaian karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini, Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Saya juga merasa senang, sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya Bapak sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Ya, baik Bu. Mengenai hal itu sebenarnya saya akan eksekusi. Proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum dan menggunakan sumber belajar yang bervariasi dalam mengajar. Secepatnya saya juga akan menghadap Bapak Waka Kurikulum dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemuinya. Iya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide bagus sekali Pak Fer. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin, amin, ya robbal alamin, Bu. Dan terima kasih banyak atas waktunya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu. Amin. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih ya, Bu Kiki. Wassalamualaikum. Iya Pak, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.